Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky teman kita, nasib teman kita ini, Victor Suryadi. Akhirnya dia dipecat ini sebagai tenaga ahli pimpinan gitu ya, di lembaga di badan pengentasan percepatan pengentasan kemiskinan ini, sekelas kementerian yang dipimpin oleh mantan politisi PDIP juga, Budiman Sujatmiko. Alasannya ini karena ya dia melakukan pelanggaran kode etik. Ini pasti dikaitkan dengan pernyataan dia bahwa ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Ya tapi namanya aktivis ya, Victor sih ketawa-ketawa aja. Tapi ini masih menunjukkan betapa tangan-tangan Jokowi juga masih bisa masuk jauh ke kekuasaan ya. Ya walaupun kita tahu memang itu yang terjadi. Victor Suryadi dipecat. Nah, ini kegemparan baru karena Victor Suryadi mulai membuka sesuatu yang pasti dia tahu dari awal, tapi dia cicil. Dan kita tahu watak Victor itu nggak ada matinya, nggak ada takutnya. Dia pernah jadi pimpinan KSP di bawah Pak Luhut atau Pak Muldoko itu. Jadi dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi. Dia anggota PDIP, aktivis. Saya kenal dari 98 bahkan sebelum itu tuh. Jadi semua hal akhirnya jadi semacam permainan tukar tambah politik. Victor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicetak di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Victor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sujatmiko dan Iwan Sumulya, dua-duanya aktivis itu. apa namanya lembaga itu? Lembaga Badan Percepatan Pemberantasan Kemiskinan atau apalah. Jadi kedudukan Victor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara, maka dia dipecat. Nah kita mau membaca itu sebagai eskalasi atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi Victor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam. Tapi bagi Victor ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecilan. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM, dan alumni UGM udah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga Jokowi dengan legowo harusnya perlihatkan supaya kasus ini betul-betul diteduhkan. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut itu kan, itu etikanya tidak ada di situ. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU segala macam, tapi masalah utamanya kan ada di UGM. Tadinya kan banyak orang yang mempersoalkan kenapa sih ijazah Jokowi sampai dikejar-kejar seperti itu. Toh dia juga udah selesai masa jabatannya 2 periode dan seperti itu ya. Orang banyak yang menyatakan seperti itu. Tapi sekarang saya kira mereka semakin menyadari gitu, setelah Indonesia ditetapkan statusnya ini sebuah riset yang menunjukkan bahwa Indonesia itu dari sisi akademis itu ya ini paling tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak dipercaya tingkat kejujuran akademisnya. Ya bagaimana mungkin Indonesia tidak jadi peringkat kedua di bawah Kazakhstan kalau ada kasus seperti Jokowi, kemudian ada kasus Bahlil dan sekarang ini bahkan lembaga pendidikan seperti UGM itu citranya itu sangat buruk. Bahkan banyak orang yang menyatakan gitu, sekarang kalau mau masukin anak jangan ke UGM deh. Padahal kan sebenarnya lulusan UGM kita tahu banyak yang punya yang baik-baik, banyak yang integritasnya tinggi. Tapi gara-gara itu tadi, gara-gara sikap rektorat, gara-gara sikapnya Jokowi, ya ini seperti peribahasa nilas titik merusak susu sebelanga. Ya baru saja kita diperingkatkan oleh dunia sebagai negara dengan kebohongan akademis
nomor 2 di dunia itu, nomor 1-nya Kazakhstan ya. Jadi Indonesia dipermalukan terus dan kita tambahkan itu tiap hari. Setiap kali kita tidak bisa percaya pada ijazahnya Jokowi lah, Bahlil atau siapapun, itu dibaca oleh indeks dunia. Kan semua berita buruk Indonesia itu direkam lalu di rankingkan di dunia. Jadi UI menjadi buruk karena ada kasus Bahlil. UGM bahkan udah bertahun-tahun disorot sebagai penyimpan kebohongan. Jadi sekali lagi ini demi moral call. Soal hukum pasti akan jalan terus, tetapi orang mendefinisikan universitas itu sebagai pusat pembinaan nilai, pusat pembinaan etika itu. Jadi rektor UGM pasti dituntut pertama-tama untuk mengucapkan kejujuran etis, bukan kejujuran legal, itu dasarnya tuh. Dan yang diseret di situ udah pasti Pak Pratikno yang adalah rektor yang kemudian jadi orang kuat atau bahkan sangat kuat di era Pak Jokowi. Nah, semua ini menuju pada semacam konklusi bahwa kejujuran akademis kita memang betul-betul bisa disogok. Bayangkan misalnya kalau kejujuran akademis saja bisa dijual belikan, apalagi kejujuran di dalam politik, apalagi kejujuran dalam bisnis, apalagi kejujuran di dalam bidang-bidang penegakan hukum. Jadi kita mulai dengan satu dasar pikiran bahwa kembalikan politik ke dalam moral. Karena dari awal, dari zaman Aristoteles merumuskan atau Plato merumuskan politik itu, politik selalu dianggap sebagai tempat mendistribusikan keadilan. Jadi pembuluh darah politik itu adalah keadilan. Nah, itu yang dituntut publik sekarang. Kejujuran adalah basis dari keadilan. Kalau you jujur pasti akan berbuat adil. Nah, kejujuran pertama tentu ditagih pada orang pertama yang akan mendistribusikan keadilan. Siapa? Ya presiden. Siapa dia? Pada waktu itu adalah Jokowi. Mengapa Jokowi akhirnya dilabelkan sebagai man of contradiction atau macam-macam isu yang ditempelkan pada beliau, dan sekarang akhirnya akumulasi dari tabungan kebohongan Jokowi itu dipersoalkan justru oleh kalangan UGM sendiri, dipersoalkan justru oleh kalangan PDIP sendiri. Itu sebetulnya memalukan. Jadi jangan kita tambah lagi peringkat kita sehingga tahun depan Indonesia dapat peringkat second to none itu, apa namanya maksudnya, nggak ada lawan lagi itu di dalam dunia perbohongan akademis. Jadi ijazah Jokowi itu penanda pertama bahwa dunia membaca Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para pembohong akademis. Ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan yang bisa dianggap remeh gitu ya, karena ini berkaitan dengan moral ya, atau kalau kita kaitkan dengan orang sering menyebutkan legal standing, ini berarti moral standing. Dan yang cukup menyedihkan, kita melihat bahwa ini seolah-olah bukan urusan dari partai-partai politik gitu ya. Partai-partai politik menganggap ini seperti ya angin lalu saja dan membiarkan kemudian masyarakat sipil itu ya ribut sendiri gitu di antara para mereka yang mendesak agar Jokowi menunjukkan ijazahnya, dengan para pendukung Jokowi yang anggap ini orang terlampau nyinyir, untuk apa urusannya soal ijazah kok masih dipersoalkan terus. Kalau kemudian misalnya terbukti ijazahnya asli bagaimana, dan kalau palsu bagaimana? Dalam kondisi seperti sekarang, ketika moral akademisi itu runtuh, pertanyaannya terutama bagi politisi-politisi muda di semua partai, di PKB, di Golkar, di Gerindra, di Demokrat, apa langkah moral kalian itu? Tentu kalian akan berupaya untuk bercakap-cakap secara internal lalu mengambil kesimpulannya. Ini kan urusan partai, bukan. Setiap anggota partai politik melihat isu moral ini, dia harus punya moral standing yang otonom tuh. Apakah anak muda Golkar sama dengan anak muda PDIP hari ini? Mungkin berbeda, karena anak muda PDIP beroposisi pada Jokowi, anak muda Golkar berpihak pada Jokowi, kan itu intinya. Tetapi kemudaan itu ditentukan bukan oleh keinginan kalian untuk transaksi, tetapi keputusan moral kalian untuk membersihkan diri dari dilengketkannya saudara-saudara nanti di dalam sejarah bahwa kalian pernah membela seseorang yang adalah kepala negara, sekarang mantan kepala negara, dan tanpa kemampuan untuk mengambil jarak dari isu-isu moral. Jadi saya ingin juga melihat bagaimana anak-anak muda lintas partai ini mengucapkan sesuatu, karena Anda semua yang akan jadi pemimpin nanti tuh. Jadi kalau dari sekarang Anda jadi dealer, Anda nggak mungkin jadi leader. Itu berlaku untuk
terutama partai-partai pendukung Jokowi yang dikelilingi oleh anak-anak muda, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB. Jadi semua hal ini yang ingin kita pastikan. Kemudahan itu artinya sikap, bukan transaksi. Demikian juga tentu dengan petinggi-petingginya tuh yang pemimpin partai pasti mau nego nih. Nanti bagaimana kedudukan kita kalau kita juga mempersoalkan ijazah Jokowi. Oh, itu nggak ada soal lain tuh. Pak Prabowo pasti mengerti bahwa kalian memang bagian dari kabinet merah putih, tetapi merah putih itu juga mesti diasuh melalui skrutinisasi moral, kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau politik bisa dinegosiasikan, kalau begitu soal kepalsuan bisa negosiasikan. Nah, itu artinya anak-anak muda partai politik ini menjadi dungu sebelum saatnya. Jadi saya kira ini penting karena kita mesti ucapkan bahwa Betor Suryadi itu mewakili bukan sekedar keinginan untuk membersihkan politik, tapi mewakili kejujuran di dalam membongkar skandal dalam sejarah itu. Itu yang ingin saya lihat sebetulnya, atau FNN ingin membuka itu terus-menerus sebagai isu, karena ini menyangkut masa depan dari kepercayaan publik terhadap kondisi intelektual bangsa ini. Bagi Jokowi kelihatannya masalah ijazah ini yang tadinya dia nggak anggap penting gitu ya, sekarang ini betul-betul jadi semacam apa ya, pressure yang luar biasa terhadap dia. Apalagi ditambah dengan sekarang ini kan bertambah lagi kasusnya, yakni soal desakan pemakzulan. Bukan hanya para purnawirawan sekarang, tapi juga banyak kelompok-kelompok civil society, mahasiswa dan sebagainya juga sekarang sudah mulai mempersoalkan pemakzulan. Jadi Jokowi sekarang ini sebenarnya dikepung dua persoalan. Persoalan dia sendiri adalah ijazah palsunya, yang sekarang justru banyak ada aliansi relawan UGM bergerak misalnya gitu yang juga mempersoalkan ijazahnya, dan kedua di satu sisi adalah desakan pemakzulan terhadap putranya Gibran Rakabuming. Ya, dalam minggu ini pasti akan ada percepatan gelar perkara karena Barreskrim sudah meminta mengundang untuk gelar perkara teman-teman di tim pencari fakta yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Di dalamnya ada Roy Suryo, Rizwan, segala macam itu. Jadi minggu ini kasus ini akan crossfire atau akan bersilang dengan kasus-kasus lain yang sedang juga dipersoalkan, yaitu kasus yang dibawa oleh para purnawirawan tentang Gibran. Jadi kelihatannya ada satu kondisi hari ini atau minggu ini yang agak tegang gitu, karena para purnawirawan sudah mendeklarasikan akan datang ke MPR kalau tidak ada kesepakatan atau keputusan untuk membahas kasus ini. Dan saya kira DPR mengerti itu dan sudah dijanjikan minggu ini akan dibahas kasus itu tuh. Pada saat yang sama alumni UGM menuntut kejujuran dari rektor. Pada saat yang sama teman-teman masyarakat sipil juga membackup tindakan dari para purnawirawan ini. Pada saat yang sama, Bobi Nasution itu juga diberitakan akan dipanggil sebagai saksi atau sebagai apa oleh KPK itu. Pada saat yang sama macam-macam terjadi. Pada saat yang sama Presiden Prabowo sedang menjalankan ibadah haji, ibadah umroh di Arab Saudi, dan tidak mungkin kembali ke Indonesia hanya untuk urusan-urusan yang sebetulnya beliau udah pahami. Dan beliau akan, Pak Prabowo kelihatannya agendanya akan terbang ke Brasil untuk menghadiri BRICS, blok ekonomi baru yang udah 1 dekade ini berupaya untuk menandingi blok ekonomi yang dikendalikan oleh kalangan barat. Di Brasil mungkin juga Presiden Prabowo memantau atau pasti akan memantau keadaan. Jadi kita mulai lihat bahwa ini minggu yang menegangkan. Presiden Prabowo ada di luar negeri, sementara di dalam negeri keadaan memanas, atau sebut aja jangan memanas, dinamika politiknya makin kuat. Pertanyaannya, apakah wakil presiden di dalam negeri bisa mengendalikan keadaan ini, sementara dia sendiri, Pak Wakil Presiden Gibran, ada di dalam problem yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sipil. Kata lagu, "Quest sera-sera." Terserah. The future's not ours to see. Masa depan bukan urusan kita. Kira-kira begitu. What will be, will be. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Salam akal sehat. Salam akal sehat.